ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita dapat bersama-sama untuk merenungkan kembali firman Tuhan melalui renungan secara online pada sore hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang tiada pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memasuki hari yang ke-8 di tahun 2022. Dan kami bersyukur untuk waktu yang ada. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kami tidak hanya sekedar membaca, mendengarkan dan merenungkan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Berkati hamba, berkati juga semua ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini dari Mika pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Namun saya akan membacakan hanya satu ayat saja, yaitu ayat yang kelima. Dan ibu-ibu bisa membaca dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mika pasal 4 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya,
tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada sore hari ini diberi tema berjalan bersama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita harus senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Namun seringkali kita menjumpai banyak anak-anak Tuhan yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan, namun berjalan menurut maunya sendiri, bukan maunya Tuhan. Dan bila kita perhatikan di dalam Mika pasal yang pertama hingga Mika pasal yang ketiga, hal ini jugalah yang dilakukan oleh bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, bangsa yang seharusnya hidup senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Namun firman Tuhan katakan bahwa mereka tidak hidup berjalan bersama Tuhan. Karena itu di dalam pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga, Mika katakan bahwa para pemimpin agama yang seharusnya mereka menjadi teladan yang baik, mereka hidup di dalam dosa. Mereka menyembah berhala, mereka hidup di dalam ketidakadilan, mereka hidup di dalam ketidakbenaran, sehingga mereka mengalami krisis iman. Rakyat tidak lagi mendengarkan khotbah-khotbah yang bersifat teguran dan didikan, namun rakyat hanya mau mendengarkan khotbah-khotbah yang enak didengar. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi ini pun kita hadapi pada masa kini. Ada orang-orang tertentu yang hanya mau mendengar khotbah yang enak didengar, yang menyenangkan telinga, yang menyenangkan hati. Tidak lagi mau mendengarkan khotbah yang bersifat teguran, khotbah yang bersifat didikan. Banyak orang mau mendengar khotbah yang enak. Misalnya, ikut Tuhan, hidup kita akan aman, nyaman, sentosa. Ikut Tuhan, hidup kita akan makmur. Ikut Tuhan, kita akan bebas dari sakit penyakit. Ikut Tuhan, kita akan bebas dari pergumulan hidup. Namun Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan hidup tanpa pergumulan. Ada kalanya Tuhan akan mengizinkan kita menghadapi jalan yang berliku. Ada kalanya Tuhan akan mengizinkan kita menghadapi kerikil yang tajam dan lembah yang terjal. Namun di dalam lembah yang terjal, di dalam lembah yang kelam, ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan bagi ibu-ibu dan juga saya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah krisis iman yang dialami oleh bangsa Israel, Tuhan mengutus Nabi Mika untuk menyerukan agar mereka kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Namun mereka tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Nabi Mika. Karena itu Nabi Mika mengecam para pemimpin yang hidup dalam dosa, dan ia dengan tegas menyampaikan hukuman kepada mereka, bahwa bila mereka tidak bertobat, maka hukuman akan menimpa mereka oleh karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Mika digenapi Tuhan. Dengan diizinkannya bangsa Asyur dan bangsa Babel menaklukkan Israel Utara dan Israel Selatan, sehingga akhirnya Israel Utara ditawan ke Asyur dan Israel Selatan, yaitu Yehuda, ditawan ke Babel. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pembuangan mereka menghadapi hidup yang tanpa pengharapan. Mereka mengalami hidup yang tidak menyenangkan karena mereka tertawan dan diperbudak di negeri orang asing, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka bacaan kita Mika pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5 ini merupakan janji pemulihan Tuhan. Karena itu Nabi Mika tampil dan menyampaikan firman Tuhan dengan berkata, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk seterusnya dan selamanya. Di tengah penderitaan, di tengah hidup yang tiada sukacita dan pengharapan, Tuhan melalui hamba-Nya menguatkan mereka, memberikan penghiburan kepada mereka.
Jadi di dalam Mika pasal 4 ini, Mika mau menyatakan kepada bangsa Israel bahwa sekalipun mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan akan tiba saatnya Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Dan Tuhan berjanji, ketika Tuhan memulihkan mereka, maka mereka akan kembali ke Yerusalem dan mereka akan menyembah Allah di bait suci. Dan seorang pemimpin baru akan memimpin mereka layaknya seorang gembala yang setia dan memulai suatu masa yang penuh dengan damai. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apakah arti berjalan bersama Tuhan? Dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani, kata jalan sering diartikan dengan hidup atau jalan hidup. Kata jalan ini juga dapat diartikan sebagai sungguh berjalan dengan Allah, konsisten, mencari Allah, menyenangkan Allah, hidup berkenan kepada Allah, dan mengikuti kehendak Allah terus menerus. Atau secara harfiah kata ini juga berarti bahwa berjalan dengan Tuhan terus menerus. Bukan hanya di suatu situasi tertentu, tetapi terus menerus berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan demikian maka berjalan bersama Tuhan berarti hidup berjalan dengan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan, sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan terus menerus dari hari ke hari, dari situasi ke situasi tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan rindukan untuk bangsa Israel dan juga bagi kita orang percaya pada masa kini. Bagi saya dan juga bagi ibu-ibu sekalian. Bagaimana kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan dalam segala situasi kondisi kehidupan kita. Baik ketika kita senang, baik ketika kita susah, baik ketika doa kita dijawab Tuhan, baik ketika doa kita belum dijawab Tuhan, maka kita mau berkomitmen untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan dapat berjalan bersama dengan Tuhan sampai kepada tujuan yang telah ditetapkan Tuhan bagi ibu-ibu dan juga saya. Bila kita mau sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan secara terus-menerus. Awal yang baik belum tentu berakhir dengan baik. Seringkali kita melihat banyak orang yang mengambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Pada awalnya begitu menggebu-gebu, tetapi bukankah hanya sedikit orang yang setia sampai akhir? Sebab ketika tantangan datang, banyak orang yang mulai berjalan menurut maunya sendiri. Dan banyak juga yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Awal yang baik harus disertai perjuangan, harus disertai komitmen agar bisa mencapai garis akhir dengan baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan bagi ibu-ibu dan juga saya. Lalu bagaimanakah agar kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita di dunia ini? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kunci agar kita senantiasa hidup berjalan bersama dengan Tuhan adalah kita harus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan seminggu 2 kali, bukan setahun 2 kali, tetapi setiap hari. Kita mau berdoa, kita mau membaca firman Tuhan. Berdoa adalah komunikasi kita dengan Allah. Melalui doa kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Melalui doa juga kita belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi ibu-ibu dan juga saya melalui firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa tidak otomatis melepaskan kita dari masalah. Tetapi dengan berdoa, maka doa memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap masalah, seberat apapun masalah itu di dalam hidup kita. Bila kita berjalan bersama dengan Tuhan,
Bila kita senantiasa mengandalkan Tuhan, bila kita senantiasa menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, maka kita akan senantiasa diberi kekuatan, diberikan hikmat untuk melewati setiap tantangan, melewati setiap pergumulan bersama dengan Tuhan. Doa juga menolong ibu-ibu dan juga saya, untuk kita boleh mengerti kehendak Tuhan di balik setiap pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami. Doa juga akan membuat kita mengerti, sehingga kita akan tetap berkomitmen untuk tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, untuk tetap hidup berjalan bersama dengan Tuhan apapun pergumulan berat yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selain berdoa, kita juga harus setia membaca, merenungkan, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Seringkali kita hanya membaca, tetapi kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak merenungkan firman Tuhan. Akibatnya kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu penting bagi kita adalah doa, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita melakukan apa yang sudah saya katakan tadi, berdoa dan membaca, merenungkan, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan, maka kita akan semakin memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita akan tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita. Kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Dan kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Mazmur katakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan akan menuntun ibu-ibu dan juga saya, sehingga kita tidak akan salah berjalan, sehingga kita tidak akan tersesat di jalan yang menyimpang dari jalan Tuhan. Oleh karena itu ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki hari yang ke-8 di tahun 2022 ini, mari kita minta Tuhan tolong saya, agar saya memiliki komitmen yang kuat untuk hidup bagi Tuhan dan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan perjalanan kehidupan kita akan menjadi indah bila kita berkomitmen untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan adalah sebuah keputusan. Pada hari ini keputusan ada di tangan ibu-ibu dan juga saya. Maukah di tahun 2022 kita berjalan bersama dengan Tuhan terus menerus dalam susah maupun di dalam senang? Atau adakah hal yang membuat kita gagal untuk berjalan bersama dengan Tuhan terus-menerus? Mari kita bawa pergumulan kita. Mari kita bawa hal-hal yang membuat kita selalu gagal untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau serahkan semua kepada Tuhan. Dan kita mau percaya bahwa Tuhan yang akan bertindak untuk menolong dan memulihkan kita. Mari kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang akan turun tangan menolong kita melewati setiap pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan memperhatikan kesengsaraan bangsa Israel di dalam pembuangan, maka percayalah bahwa Ia juga memperhatikan kesusahan kita, yang mendengarkan setiap seruan kita minta tolong kepadanya. Karena itu mari kita tetap bersabar, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan menyerah, nantikanlah waktu Tuhan menolong dan memulihkan kita. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Dialah gembala yang baik yang akan senantiasa menuntun kita di jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini, yang kembali mengingatkan kami Tuhan, untuk kami senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Bukan hanya ketika kami senang, tetapi di dalam keadaan susah pun, ajar kami untuk senantiasa berjalan bersama dengan Engkau.
Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami juga kembali diingatkan bahwa Tuhan begitu memperhatikan kehidupan kami. Tuhan begitu peduli kepada kami, dan Tuhan selalu mendengar setiap seruan kami. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh terus hidup dalam iman, hidup dalam suatu kepercayaan penuh kepada Engkau, dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya di dalam Engkau. Berkati ibu-ibu, biarlah Tuhan yang menolong kami Tuhan, untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami melewati tahun 2021 dan memasuki hari yang ke-8 di tahun 2022. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong, menyertai, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sebagai istri, berkati kami sebagai ibu, berkati kami sebagai menantu, berkati kami sebagai mertua. Berkati seluruh kehidupan kami. Pakai kami menjadi teladan iman. Biarlah melalui kehidupan kami banyak orang boleh dibawa untuk percaya kepada Engkau ya Bapa. Berkati setiap ibu-ibu yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang jamah, Tuhan yang memulihkan. Yang dalam pergumulan Tuhan yang berikan kekuatan. Berikan iman untuk terus hidup dalam iman dan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ku ingin selalu ada di sampingmu.